Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Tarisia dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Sumbawa dengan NIM 1801032. Baik, di sini tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Profesi, di mana kita diperintahkan untuk mereview atau menganalisis apakah ada terjadi etika profesi dan kejahatan-kejahatan di dalam film ini. Nah, film yang nantinya akan kita review atau kita analisis adalah film The Heart of the Sea. Baik, sebelum saya menjelaskan apa-apa saja etika profesi atau kejahatan-kejahatan yang ada di film ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang alur dari kisah The Heart of the Sea ini. Langsung saja, jadi kisah kapal Access ini atau kisah The Heart of the Sea ini bermula dari dua orang pria, yaitu kapten dan mualim, yang ingin membawa kapal Access berlayar menuju samudra, menuju lautan untuk memburu ikan paus dan diambil minyaknya. Pada saat itu yang terpilih menjadi kapten adalah Tuan Pollard, di mana Tuan Pollard ini merupakan salah satu keturunan bangsawan atau anak dari pemilik investasi kegiatan tersebut. Nah, di mana sebenarnya yang seharusnya menjadi kapten kapal tersebut adalah Tuan Cheese, karena Tuan Cheese ini sudah berpengalaman dalam memburu ikan paus, tetapi karena Tuan Cheese bukan merupakan keturunan bangsawan, jadi posisi itu dialihkan kepada Tuan Pollard. Setelah berlayar beberapa bulan, mereka mendapatkan banyak sekali ikan paus. Nah, tetapi hal itu tidak membuat mereka puas. Mereka kembali berlayar untuk mendapatkan lebih banyak ikan paus. Nah, karena mereka mendengar informasi bahwa ternyata di ujung laut terdapat lebih banyak ikan paus dan pausnya itu lebih besar-besar. Hal itu yang membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pelayaran dan memburu ikan paus lebih banyak lagi. Nah, setelah mereka melakukan pelayaran di ujung laut atau di ujung samudra, ternyata paus-paus tersebut bukan lawan bagi mereka. Paus-paus tersebut malah merusak kapal mereka dan membuat kapal mereka menjadi hancur. Setelah kejadian itu, mereka terdampar di laut beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan. Nah, hal ini membuat banyak awak kapal yang meninggal karena kekurangan makanan dan minuman. Bahkan untuk bertahan hidup, mereka melakukan hal yang keji. Bahkan untuk bertahan hidup, mereka melakukan hal yang keji dengan membunuh setiap awak kapal yang lemah. Setelah terdampar beberapa bulan, ternyata ada yang selamat dari kejadian itu, yaitu yang selamat di sini adalah Tuan Cheese, Kapten Pollard dan Thomas, salah satu awak kapal dari kapal Access. Tadi itu adalah penjelasan singkat mengenai alur dari film The Heart of the Sea. Nah, setelah saya menganalisis film tersebut, ternyata ada terjadi etika egoisme, fraud, dan kejahatan kerah putih. Nah, nanti saya akan menunjukkan cuplikan-cuplikan di mana terjadi fraud, kejahatan kerah putih, dan etika egoisme. Nah, untuk yang pertama itu ada etika egoisme, di mana etika egoisme ini adalah salah satu tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri atau tidak mementingkan orang lain dalam mengambil keputusannya. Nah, terjadinya etika egoisme di dalam film ini dibuktikan dengan keegoisan Kapten Pollard dan
Tuan Cheese yang ingin mendapatkan ikan paus lebih banyak lagi. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pelayaran dan memburu ikan paus lebih banyak lagi tanpa memikirkan apa yang nantinya menjadi akibat dari keputusan mereka. Nah, selanjutnya itu ada kejahatan fraud triangle, di mana fraud ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan orang lain. Terjadinya fraud di dalam film ini dibuktikan dengan Pollard yang memanfaatkan jati dirinya sebagai keturunan bangsawan atau anak dari pemilik investasi kegiatan tersebut untuk mengambil alih jabatan kapten di kapal tersebut, padahal yang seharusnya menjadi kapten di kapal tersebut itu adalah Tuan Cheese, karena Tuan Cheese ini merupakan salah satu pemuda yang memang sudah ahli dalam memburu ikan paus. Nah, yang terakhir itu ada kejahatan kera putih, di mana kejahatan kera putih ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang atau oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Nah, di dalam film ini yang menjadi kejahatan kera putih adalah kejahatan kolusi nepotisme, di mana kolusi nepotisme ini adalah salah satu kerjasama atau mufakat yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan tinggi untuk melawan hukum dan dengan tujuan mementingkan satu pihak. Kejahatan kera putih di dalam film ini terbukti dari para penyandang dana menghendaki kisah kapal Axis ini ditutupi atau direkayasa guna untuk menjaga kestabilan ekonomi kegiatan tersebut dan dominasi mereka. Baik, sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.